Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini yaitu pertanyaannya, ketika sudah melakukan perjanjian investasi bagi hasil, namun setelah bisnisnya berjalan, pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, ya, dengan perjanjian awal. Jadi inti permasalahannya, ketika sebuah perjanjian itu dilanggar, atau perjanjian investasi, atau perjanjian bagi hasil, atau perjanjian apapun, atau perjanjian tanam modal dan lain sebagainya, itu dilanggar dan hasilnya tidak sesuai dengan isi perjanjian, yang artinya apa yang harus dilakukan, pertanyaannya seperti itu. Karena kalau saya baca detailnya pertanyaan ini nanti terlalu banyak dan membuka identitas pemohon, seperti itu ya, membuka identitas yang bertanya. Oke. Jadi apa langkah terbaik yang harus ditempuh ketika terjadi pelanggaran terhadap isi sebuah perjanjian, ya. Untuk perjanjiannya ini bisa perjanjian apapun, baik itu perjanjian investasi atau penyertaan modal atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian apapun, ya, baik itu dilakukan secara notarial atau dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, seperti itu. Untuk hal yang dilakukan, yang pertama Anda harus memeriksa terlebih dahulu perjanjian tersebut, apa isi perjanjian tersebut, klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Cari terlebih dahulu pasal mana yang dilanggar dan bagaimana pembagian hasil perjanjian tersebut, berapa tanam modalnya dan lain sebagainya. Hasilnya itu coba dicari terlebih dahulu pasal-pasalnya, peraturannya. Setelah itu isi perjanjiannya seperti apa sih sebelumnya, Anda cari dulu apakah memang benar melakukan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut atau tidak, ya. Yang kedua, Anda bisa cari atau cek laporan keuangan secara langsung. Biasanya konflik itu terjadi ketika bisnisnya sudah jalan, ya. Misalnya melakukan perjanjian penyertaan modal, jual beli apapun atau jual beli batu bara, misalnya seperti itu. Ketika sudah jalan kok hasilnya tidak sesuai atau pembagian hasilnya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti itu ya, Anda bisa lakukan pengecekan mengenai laporan keuangan terhadap usaha tersebut, ya, karena Anda kan juga termasuk penanam modal, pasti bisa ya minta laporan. Setelah itu mengenai ketika terjadi kesalahan terhadap isi perjanjian, bisa ajukan revisi atau adendum terhadap pembenahan terhadap revisi perjanjian tersebut, ya. Anda bisa mengajukan revisi terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya Anda bisa tempuh jalur hukum yang terakhir, ya. Ketika Anda sudah lakukan, misalnya sudah meneliti kembali, menelaah kembali isi perjanjian tersebut, setelah itu dibicarakan baik-baik, ya, mediasi baik-baik bagaimana isi perjanjian tersebut, mana pasal yang dilanggar, klausul yang dilanggar yang mana. Setelah itu misalnya tidak bisa direvisi terhadap perjanjian tersebut, Anda bisa langkah terakhir yaitu menempuh jalur hukum. Jalur hukumnya apa yang akan ditempuh? Yaitu Anda bisa mengajukan gugatan wan prestasi, karena ini termasuk dalam ranah perdata dan ini adalah sebuah perjanjian. Maka Anda bisa cari nanti gugatan wan prestasi atau tidak terpenuhinya prestasi pihak tergugat, ya, dalam perjanjian tersebut. Atau nanti Anda bisa lebarkan, ya, gugatan tersebut ke perbuatan melawan hukum jika memang ada unsur perbuatan melawan hukum, ya. Jadi Anda bisa ajukan dua hal tersebut ketika memang terjadi konflik, ya. Namun saya sarankan lebih baik dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Jika memang sudah tidak bisa, nanti Anda bisa langsung tempuh jalur hukumnya, seperti itu, ya. Yang pertama, hati-hati terlebih dahulu jika akan melakukan perjanjian, baik itu perjanjian apapun, investasi atau perjanjian jual beli sekalipun. Anda lebih baik hati-hati terlebih dahulu. Para pihaknya harus kenal terlebih dahulu. Dan yang pertama, kuatilah di dalam perjanjian tersebut. Jadi semua unsur harus ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi harus semua diatur terlebih dahulu agar nanti tidak terjadi kekosongan hukum di dalam perjanjian tersebut. Intinya seperti itu saja sih. Saya pikir itu cukup, ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.